Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, a'udzu bika rabbi an yahdurun. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang maha pantas menerima segala pujian, Zat yang seluruh makhluknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di beberapa ayat Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih seluruh yang ada di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika makhluk-makhluk Allah yang ada di langit telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai hambanya yang mendapatkan anugerah akal, kemudian mendapatkan perintah untuk beribadah karena kita diberi akal tersebut, semestinya kita harus lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Rabu yang lalu Allah menunjukkan kepada kita bagaimana tasbihnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, di hari Rabu kemarin sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan tasbih, melaksanakan istighfar, melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka kita pun ingin dengan tasbihnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun bertasbih. Kita pun menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah salat gerhana. Alhamdulillah, mengadakan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam selamanya senantiasa terlimpah kepada kedua kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, orang-orang yang senantiasa bekerja keras melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah syafaat
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita benar-benar menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama mengobati hati kita semuanya, terutama saya pribadi. Karena selama hidup ini kita tidak terlepas dari ujian-ujian, yang ujian tersebut akan menentukan sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat, ada yang akhirnya jadi mulia, ada yang akhirnya tidak jadi mulia, ada yang dapat bersabar, ada yang tidak dapat bersabar, ada yang meningkat derajatnya, ada yang makin rendah derajatnya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan kita tambah terus pemahaman dan pengetahuan kita, kemudian kita terus mengupayakan untuk melaksanakan dan melatih melakukan riyadhah kepada diri kita, mudah-mudahan segala ujian yang ada itu akan makin meningkatkan derajat kita, meningkatkan keimanan kita, makin menjadikan kita semakin istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita masih bab tentang ikhlas, ya, masih bab tentang ikhlas. Yang ini masih panjang juga, Pak. Kita nggak dikejar ulangan semester apa ya? Nggak ada, Pak ya? Ya, jadi kita jalannya ya, alon-alon asal kelakon. Ya, sedikit banyak kita terus tambah dan tambah. Yang terpenting kita coba berusaha menjadikan apa yang kita kaji mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pekan yang lalu kita, atau 2 pekan yang kebelakang, kita membahas tentang beberapa ungkapan dari ulama-ulama salaf tentang makna al-ikhlas. Pagi ini kita membahas tentang ahamiyatul ikhlas, ya, pentingnya keikhlasan, ya, pentingnya keikhlasan. Ya, bab ini menggambarkan kepada kita bahwa ikhlas memiliki derajat, ya, ikhlas memiliki derajat tersendiri dalam amaliyah kita. Ya, sehingga kalau ikhlasnya tidak ada, maka ini akan mengurangi, ya, akan mengurangi nilai amaliyah yang kita lakukan. Atau mungkin dalam kondisi tertentu amaliyah kita, perbuatan kita sama sekali tertolak kalau masuk ke dalamnya unsur-unsur syirik. Hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan beberapa ahamiyah tentang ikhlas, beberapa pentingnya menghadirkan keikhlasan dalam diri kita. Yang pertama adalah an-najatu takunu bisababihi fil akhirah. Hadirin rahimakumullah, urusan orang mukmin itu bukan hanya di dunia. Urusan kita tidak selesai di dunia, tapi urusan kita yang terpenting adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Yang terpenting, urusan kita adalah bagaimana nasib kita di akhirat. Karenanya orang mukmin, ya, karenanya orang mukmin menurut Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau mengomentari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
tentang orang-orang yang merugi. Siapa di antaranya orang yang merasa nyaman dari makar Allah? Al-Imam Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, al-mu'min ya'malu bit-ta'ati wa huwa khaifun. Orang mukmin itu melaksanakan ketaatan, ya, wa huwa khaifun, dan dia takut, muncul rasa takut. Ya. Orang mukmin melakukan ketaatan itu muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fajir, orang berdosa, ya'malu bil maksiyah, dia melakukan kemaksiatan, wa huwa aminun, dia merasa nyaman. Ini bedanya. Orang mukmin melakukan ketaatan, ya, dia muncul rasa takutnya. Wal fajir, orang fajir melakukan kemaksiatan, Pak. Dia melakukan kemaksiatan, wa huwa aminun, dia aman, nyaman. Makanya bisa kita lihat jemaah rahimakumullah, dalam amaliyah ibadah kita, contoh salat, kita melakukan salat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai berdirinya itu diminta untuk apa oleh Rasul? Gimana, Pak? Nunduk. Ya, tundukkan wajah kita kemana? Ke tempat sujud. Orang nunduk itu adalah simbolisasi dia takut. Ya, simbolisasi dia takut. Ya. Kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hal penting yang akan kita hadapi, bukan di dunia, tapi hal penting yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Ya. Allahu Akbar. Enggak boleh kok begini-begini, enggak boleh. Ya. Kita disunnahkan untuk nunduk, lihat ke tempat sujud kita. Orang tilawah Quran, orang baca Quran, ya, ketika membaca Al-Quran, hadirkan kekhusyuan kita. Hadirkan kekhusyuan kita. Ya. Bahkan sampai disebutkan dalam salah satu keterangan, kalau bisa nangis, ya. Kalau nggak bisa, buatlah kita menghadirkan rasa takut kita ketika membaca Al-Quran, Jadi al-mu'min ya'mal bil-ta'ati wa huwa khaifun. Orang mukmin dia melakukan ketaatan, dia muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang fajir dia melakukan kemaksiatan, wa huwa aminun, dia merasa nyaman, aman. Makanya Pak, kalau orang melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan sambil khusyuk apa sambil ini, Pak? Sambil jingkrak, ya, jangan main seperti orang lupa diri. Kenapa? Karena merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram. Padahal di hadapannya itu sedang menunggu, ya, sedang menunggu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang di dunia yang merasa nyaman dari makar Allah Subhanahu wa taala, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah menggambarkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa ketika nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Nakisuruhusahum. Mereka menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru takut ketika di akhirat. Baru takut ketika di akhirat. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Itu di hadapan Allah, sudah di akhirat. Ya Tuhan kami, absarna, sekarang kami dengar. Berarti di dunia nggak pernah dengar. Sekarang kami dengar ya Allah. Sekarang kami dengar. Rabbana absarna, kami dengar ya Allah. Ngaku banyak, ngaku sudah di akhirat, ngaku dia. Kapok ya Allah. Rabbana absarna, ya Tuhan kami, ya Allah, kami dengar. Berarti di dunianya tidak pernah mendengar. Ya Allah, kami lihat. Berarti di dunianya nggak pernah melihat. Absarna, kami lihat ya Allah. Wa sami'na, dan kami
Di dunianya dia tuli, di dunianya dia bisu, di dunianya nggak mau dengar. Ketika di akhirat baru dia ngaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Absarna wa sami'na, ya Allah kami lihat sekarang, kami dengar. Dan di surat At-Takatsur begitu banyak. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Orang-orang yang di dunianya lalai sampai hatta zurtumul maqabir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla sawfa ta'lamun, nanti lihat kamu bakal tahu nanti yang sesungguhnya. Thumma kalla sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu nanti di akhirat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dan benar-benar kamu akan melihatnya, mengetahuinya dengan sepenuh keyakinan. La tarawunna al-jahim, akan melihat neraka itu. Nah, ketika dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan Rabbana absarna wa sami'na, kami melihat, kami dengar, sudah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah di akhirat, sudah di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa proposal yang diajukan mereka? Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Farji'na, ya Allah, balikin ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan ke dunia ya Allah. Mau ngapain ke dunia? Na'mal salihah. Nah, kami akan melakukan amal saleh. Ini diantara makna ikhlas, amal yang saleh, amal yang baik, amal yang bersih. Na'mal salihah, kami akan melakukan amal saleh ya Allah. Dulu di dunia kami saleh, sekarang pengen saleh. Cuman pengen solehnya ketika sudah di akhirat, gak mungkin balik lagi ke dunia. Na'mal salihah, kami mau melakukan amal saleh ya Allah. Kemudian dia katakan inna muqinun, sekarang ya Allah kami muqinun, yakin. Ya, yakinnya kapan Pak? Yakinnya sudah di sana. Yakinnya sudah di sana. Di dunia nggak pernah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia nggak pernah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia tidak pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada justru merasa aman dari makar Allah. Ditunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tunjuk sujud juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada syarat saya Pak. Hadirilah turnamen gaple akbar. Masya Allah. Jadi sekarang yang akbar bukan tabligh dong. Ya, ada tabligh akbar, ada gaple akbar. Ya, berarti yang adanya tuh mungkin ratusan atau ribuan. Hadirilah turnamen gaple akbar. Gaple itu apa? Gaple itu dari bahasa Arab. Tuh kan bagus kan, gaple aja bahasa Arab. Wah, jangan salah. Gaple ini bahasa Arab. Apakah setiap yang dari Arab jadi bagus? Bukan yang dari Arab, yang bahasa Arab jadi bagus. Gaple itu ada ghaflah. Berarti kalau orang yang lagi gaple, mohon maaf, lagi ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Lalai. Saking lalainya pun dan mohon maaf, kalau lagi gaple itu sampai lupa diri. Itu teringat Pak, sebelah botol, sebelah bata, ya. Kemudian dikalungin pakai sepatu, ya. Kalau masih kalah juga dikalungin lagi sendal, ya. Kalau masih kalah juga, gitu kan pakai arang dicemongin. Allahu Akbar. Itu saking lalainya Pak. Saking lalai, ghaflah. Dia ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirilah turnamen gaple akbar dalam rangka menyambut gerhana matahari total. Ini mau datang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mau datang peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan dibuat menyambut dengan sambutan-sambutan yang seperti itu. Alhamdulillah. Ya.
Dan memang sejarahnya dari dulu kan memang ada apa yang begitu. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan bahwa gerhana itu kaitannya nggak ada yang lain kecuali ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hubungannya dengan orang meninggal, gitu kan. Nggak ada. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mensunnahkan untuk sholat, istighfar, banyak zikir, banyak taubat, banyak sedekah. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi itu beliau buru-buru ke masjid melaksanakan sholat, memanggil orang, ya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sambil seperti orang ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah, jangan sampai seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah di surat, kalau tidak salah di surat As-Sajdah itu. Di surat As-Sajdah, bagaimana nanti orang-orang mujrim di hadapan Allah Subhanahu wa taala menundukkan dirinya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di dunianya enggak pernah tunduk. Baru ngaku kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami lihat, kami dengar, iya benar dulu pernah dinasehati, pernah diingatkan begini-begini tentang akhirat, tapi kami tidak pernah memperdulikannya. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, sekarang mau benar dan mau beramal saleh, inna muqinun, dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin, dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Tapi penyesalan itu adalah penyesalan yang sia-sia. Ya. Jamaah rahimakumullah, di Cina ada jembatan yang terbuat dari kaca. Panjangnya kurang lebih 300 meter. Tinggi jembatan ini dibentangkan dari satu bukit ke bukit yang satu kurang lebih 300 meter. Tinggi ke bawahnya itu kurang lebih 180 meter kurang lebih. Lebar jembatannya sekitar 2 meteran. Ya, sekitar 2 meteran. Diikat dengan kawat baja yang kokoh luar biasa. Sudah dihitung, sudah dipertimbangkan, itu kekuatannya bisa menampung 800 orang. Saya lihat video itu, Pak, Allahu Akbar, saya teringat dengan nasib kita semuanya yang nanti akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, saya melihat, Pak, orang di dunia yang itu masih kelihatan, ini masih, walaupun memang kelihatan ke bawah tuh menyeramkan karena memang kaca, tapi digini-gini kan masih terasa, Pak. Oh ya, di kaca nih. Ya. Kelihatan juga tuh besi-besi bajanya yang membentang dari ujung ke ujung, ya. Tapi jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang melewati jembatan itu? Ada yang merangkak, Pak. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang jalannya dipayang, kalau kata orang Sunda dipapah. Ada yang nggak sanggup berjalan sama sekali. Ya Allah, gimana nanti nasib kita di akhirat? Yang disebutkan dalam keterangan bahwa Shiratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut yang dibelah. Ya Allah, nggak kelihatan, Pak, gimana? Di dunia saja itu di jembatan yang masih kelihatan, di jembatan yang masih kelihatan, Pak. Udah ketakutan orang nyebrangnya. Ada yang sampai diem, Pak, nggak jalan dia. Ada yang ngesot jalannya. Ya Allah, ya kan. Bagaimana nanti gambaran Shiratal Mustaqim? Sehingga jemaah rahimakumullah, ahamiyatul ikhlas dalam amal kita. Ya, pentingnya menghadirkan dan terus membersihkan jiwa kita agar hadir keikhlasan dalam diri kita. Qad aflaha man zakka atau qad aflaha man zakka. Terus kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ijtima'ul qalbi fid dunya wa zawalul hammi la yakunu illa bihi. Kokohnya hati kita, ya, dan hilangnya kegelisahan dalam diri kita, ya, akan diraih kecuali dengan cara menghadirkan keikhlasan diri kita. Hati kita semakin mantap,
semakin kokoh dan jauh dari kegelisahan dan kegundahan ketika kita memiliki keikhlasan. Ada hadis Rasulullah SAW di sini, beliau menyampaikan dalam sabdanya, "Man kanat al-akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamluhu wa tathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa faraqa 'alayhi shamluhu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qudira 'alayhi." Siapa yang akhirat menjadi kegelisahannya, jadi orang tersebut gundahnya, gelisahnya dengan nasib akhirat nanti gimana. Jadi gelisahnya dengan akhirat. Ada orang yang gelisahnya dengan dunia, ada yang orang gelisahnya dengan akhirat. Ya. Ada orang yang gelisahnya dengan akhirat. Saking gelisahnya dengan akhirat, dia rela berlelah-lelah, rela bercapek-capek, rela bekerja keras. Karena kenapa? Gelisah nasibnya nanti di akhirat akan gimana. Makanya dia terus beramal, dan terus dia memperbaiki amalnya. Hidupnya sibuk dengan perbaikan amal. Karena kenapa? Gelisah akan nanti nasibnya di akhirat seperti apa. Makanya rahmatullah, orang yang orientasinya adalah akhirat, apa yang Allah sampaikan? Ja'alallahu ghinahu, Allah akan kasih kekayaan, dikasih kekayaan hati. Ya. Wa ja'alahu shamluhu, kemudian hatinya akan dikokohkan, hatinya tidak tercerai-berai, hatinya makin yakin kepada Allah, hatinya makin mantap. Kemudian apa yang disampaikan oleh sabda Rasulullah tadi? Wa atatud dunya, kemudian dunia akan nyamperin dia. Dunia akan nyamperin dia. Wa hiya razimatun, dan dunia bagi dia sesuatu yang enggak begitu penting. Ya. Dunia bagi dia bukan sesuatu yang istimewa. Ini sebatas untuk menyambung hidup karena kita diberikan kesempatan hidup di dunia. Tapi orientasinya tetap akhirat. Orientasinya akhirat. Ada pom bensin yang bikin iklan. Iklannya apa? Informasinya apa? Waktu sholat kami istirahat. Ya, ini kalau ukuran dunia gimana Pak? Ya sayang. Setidaknya kalau sholat zuhur kan dari katakanlah jam 12 sampai setengah 1 katakanlah gitu ya. Itu udah berapa motor yang lewat Pak? Ya, dihitung-hitung udah berapa rupiah tuh nggak masuk ke pom bensin itu. Di sebelah sana itu nggak jauh ada pom bensin juga. Udah Pak, capek kalau dihitung-hitung matematika begitu. Tapi itu pengelola itu tetap ya, waktu sholat kami istirahat. Ya di Indonesia Pak, di Indonesia. Tapi masya Allah ya Allah, ternyata informasi itulah yang menyebabkan orang jadi banyak parkir di situ. Nungguin pom bensin buka. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Sesungguhnya yang menghadirkan rezeki kepada kita pengendara motor, pengendara mobil, pengendara pengendara yang memiliki mobil, memiliki motor, atau memang Allah yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Dan ternyata itulah yang menyebabkan mereka parkir di situ, bahkan tidak sedikit akhirnya ikut sholat di situ. Ya, sekalian sholat zuhur, ya, sekalian sholat asar, nanti habis sholat tinggal isi bensin tuntas. Fid dunya hasanah wa fil akhirati Allah. Dunia nyamperin dia. Sementara siapa yang dunia menjadi kegelisahannya, kegundahannya, gundah dengan dunianya, maka apa
yang Rasul sampaikan, maka hatinya akan tercerai-berai, justru makin galau, makin khawatir, makin tidak tentram, makin tidak tenang ketika orientasinya adalah dunia. Kenapa? Dunia menjadi sesuatu yang ketika dunia menjadi orientasinya menyebabkan dirinya tidak tenang, karena dunia itu sifatnya fana. Dunia itu sifatnya fana. Ya. Kemudian disebutkan bahkan ya, lam ya'tihi minad dunya, dunia tidak akan datang kepadanya illa ma qudira alaihi, kecuali apa yang mendapat jatah umum aja, jatah secara umum dia dapat dari dunianya, tapi tambahan-tambahan keberkahan dari dunia tidak akan dia dapatkan. Ketika kegundahan, kegelisahannya itu adalah dunia. Makanya kan slogannya Pak, time is money. Waktu itu adalah uang. Saking sayangnya Pak, saking sayangnya mengorbankan waktu, karena kenapa? Hitungannya sudah uang. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang tukang yang pernah bekerja, tukang ini kerja di Jerman kalau tidak salah. Ya, beliau bilang, wah jadi tukang di sana memang hitungannya itu sudah menit Pak. Ya, hitungannya udah hitungan menit. Bahkan dia bilang per detik dihitung. Makanya sayang kalau dikali 5 menit itu sayang. Ya, pas masuk waktu sholat, ya, masuk waktu sholat, melaksanakan sholat, ya katakanlah 5 menit, udah kehilangan berapa saya? Karena kenapa? Time is. Ini doktrin-doktrin yang sepertinya bagus, yang anak-anak kita juga pada tahu, time is money, waktu itu adalah uang, waktu itu adalah uang. Makanya orang yang nggak ada waktu berarti nggak ada, gitu Pak. Oh saya nggak ada waktu nih berarti nggak ada uang. Time is money. Ya. Rugi ketika meninggalkan aktivitas, karena kenapa? Orientasinya sudah keluar, orientasinya sudah. Padahal yang memiliki uang, yang memiliki gudangnya uang, ya, yang gudangnya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dikasih banyak uang, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditariknya juga cepat. Ditariknya juga cepat. Ada hadis qudsi ya yang lain yang disampaikan, qala Allah Ta'ala ya, tafarragh li'ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, luang-luangkanlah waktu, ya, tafarragh li'ibadati, untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Amla'u qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla'u yadayka rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Ya. La taba'id anni, jangan menjauh dariku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauh dariku. Amla'u qalbaka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Hatinya fakir. Fakir sama miskin beratan mana? Fakir miskin beratan mana? Beratan miskin, beratan fakir. Beratan fakir Pak. Fakir itu sudah kering kerontang. Kalau miskin masih ada airnya dikit. Airnya dikit masih ada, cuman nggak cukup. Tapi kalau fakir habis, kering kerontang. Bayangkan ya rahimahumullah, orang yang hatinya sudah kering kerontang, sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya, kalau orang sudah hatinya kering kerontang apa? Amla'u yadayka syughlan, aku akan penuhi
tanganmu dengan segala urusan yang serba menyulitkan. Jadi urusannya serba sulit, urusannya serba ribet. Ya, kalau yang namanya dunia memang urusan pasti ada, tapi ada yang Allah berikan ya kemudahan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kesabaran. Tapi orang ini ya Allah, seolah-olah benar-benar terus. Tidak ada ketenangan, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Makanya para kita ketika itu terjadi kepada diri kita, itu perlu dicek. Perlu kita cek sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita lagi dekat sama Allah, apalagi jauh. Maka bisa dipastikan ketika ada hal-hal yang sedemikian rupa, ya, tingkat kesulitannya yang rasanya tidak ada solusinya, sabar juga nggak ada yang bawaannya, maka cek, ya, bisa jadi kita sedang banyak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masdar rizqin azimin lil ajri wa kasbil hasanat. Ya. Yang ketiga, pentingnya keikhlasan itu karena ini merupakan fondasi dasar, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala, kemudian kasbil hasanah, ya, hasil dari kasab kita yang baik, rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disampaikan, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaihi hatta ma taj'al fi fami imra'atika. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak, ya, dengan sebuah infak, dengan sebuah nafkah. Kita memberikan nafkah, tapi nafkah yang kita berikan benar-benar tabtaghi biha wajh Allah, benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar nanti akan dibalas. Benar-benar akan dibalas. Sampai-sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu, ya, apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hadir dengan keikhlasan. Makanya nanti kedepannya Allah disebutkan bahwa, ya, min fawaidil ikhlas, di antara faidah dari ikhlas, annahu yuqallib al-mubahat ila ibadah. Ya, di antara faidah dari keikhlasan itu bisa merubah sesuatu yang tadinya mubah, ya, biasa-biasa saja, itu nanti akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Sesuatu yang sifatnya kesenangan yang semua orang juga senang dengan itu. Contoh misalnya, ya, kita dengan istri kita, ya, ada aktivitas di rumah tangga, saling memuaskan batin, yang disebutkan oleh Rasulullah itu termasuk sedekah. Orang yang ikhlas dengan yang ikhlas sama mendapatkan kesenangannya, Pak. Senang-senangnya sama, ya. Tapi nilainya nanti akan berbeda. Yang satu cuma dapat kepuasan jasadiah saja, tapi yang satu lagi mendapatkan kenikmatan jasadiah, kesenangan jasadiah, kemudian kesenangan ruhiyah, bahkan pahala, karena yang satu nilainya ibadah, itu bernilai sampai ibadah. Makanya dulu bercandaan dengan teman-teman, ya, ketika baru nikah, gimana nikah, nyesel lah
Apa nyesel? Kenapa enggak dari dulu gitu kan? Apa nggak dari dulu gitu kan? Orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala beda amalan yang dilakukannya, mungkin aktivitasnya sama dengan orang yang lain, ya sama aktivitasnya, dia juga butuh dengan kebutuhan itu, tapi beda. Yang satu nilainya adalah ibadah, yang satu nilainya tidak mendapatkan nilai apa-apa. Udah kesenangan biologis saja selesai. Ya. Tapi kita berpahala, ya, bernilai sedekah. Kemudian yang keempat, pentingnya keikhlasan ini, yanji minal adabil azim yaumaddin, ya, akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih nanti, ya, di hari kiamat. Faqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, an awwali khalqillah tas'u bihimun nar. Awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyalakan api. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa hum mutasaddiqun anfaqa liqala jawad. Buat siapa? Buat orang yang infak, tapi infaknya tujuannya untuk apa? Jawad, saya berinfak agar disebut orang dermawan. Ya, dia infak ingin biar disebut orang dermawan. Wa qali ta'allama al-ilma wa 'allamahu liyuqal 'alim. Ya. Orang yang membaca Al-Quran, melanturkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran agar apa? Atau mengajarkan ilmu yang lain agar apa? Agar disebut sebagai alim. Wa mujahid qatala liyuqal jari'un. Bagi mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar disebut sebagai pemberani. Wa hadzal hadits haddatsa bihi Abu Hurairah. Hadis ini ketika Abu Hurairah menyampaikannya, fakana yaghsha alaihi, sampai-sampai dia mau pingsan. Allahu Akbar. Sampai-sampai beliau mau pingsan. Yaghsha alaihi man haulahu, termasuk orang-orang yang ada di sekitar beliau juga. Kullama arada tahdits bihi, kemudian ketika dia mau menyampaikan hadis ini, wa yamsah wajhahu bima, beliau mengusap dulu wajahnya dengan air. Dia usap dulu wajahnya dengan air. Betapa beratnya hadis ini bagi beliau. Hatta istata'a at-tahdits, sampai dia mampu berkata atau menyampaikan hadis itu. Dia usap dulu wajahnya, dia tenangkan dulu sampai dia mau membaca. Ya. Insyaallah sedemikian rupa, ya, para salaf dahulu menyikapi sebuah pesan Rasulullah SAW. Termasuk juga ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga. Ketika Rasul menyampaikan ayat itu, di tengah para sahabat ada seorang kakek, ada seorang syekh di situ, ada orang yang sudah sepuh. Ketika mendengar ayat itu, si kakek itu langsung pingsan. Pingsan. Kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi, dipegang dadanya. Alhamdulillah masih hidup. Kemudian dibangunkan oleh Rasulullah SAW, ya syekh, bangun. Kemudian Rasul mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Itu ketika mendengar ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Ketika masuk ayat itu, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia, pingsan dia. Allah. Pingsan.
Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain menggambarkan man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah lam yata'allamhu illa liyusiba bihi 'aradun min 'aradid dunya lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah. Siapa yang mengajarkan ilmu, ya, dia mengajarkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mencari kepentingan dunia yang sesaat. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan menemukan baunya surga. Ya. Dia tidak akan menemukan baunya surga nanti. Gimana Pak baunya? Ya, baunya saja tidak. Kita di dunia saja Pak kehilangan penciuman, rasa, ya, itu dunia sudah merasa nggak nikmat Pak. Ya, ayah saya 3 tahun kurang lebih kehilangan penciuman, rasa, ya, Masya Allah. Dunia udah nggak ada seleranya. Bagaimana nanti baunya surga? Kita tidak bisa mencium baunya surga. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi yang keempat, ya, kita akan selamat dari azab yang dahsyat pada hari kiamat nanti, yaitu bagi orang-orang yang menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di hadis yang lain juga disebutkan tentang 7 golongan yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang tidak ada yang menaunginya lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah, ya, orang yang bersedekah, ya, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, ya, sampai diibaratkan ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya sampai tidak tahu. Ini gambaran keikhlasan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, dan terpenting dari itu semua, mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus memperbaiki hati kita semakin lebih baik, semakin lebih ikhlas, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia yang banyak salahnya, banyak dhaifnya. Ya, mudah-mudahan hanya Allah yang menyempurnakan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin mengomentari, kami persilakan. Insyaallah cukup ya. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.